Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Nah, pada bab kemarin kita kan sudah membahas tentang gerak dan gaya. Ada yang masih ingat apa pengertian gerak dan gaya? Kalau masih ingat, coba komen di bawah ya. Nah, untuk yang lupa-lupa ingat tentang materi kita gerak dan gaya, di sini Ibu sudah memperlihatkan sebuah ilustrasi, yaitu orang yang sedang berlari dan juga ada orang yang sedang mendorong sebuah tembok. Nah, dari sini kita dapat mengingat-ingat kembali apa pengertian gerak dan juga apa pengertian gaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerak itu sendiri bisa terjadi pada benda hidup maupun benda mati. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri terdiri manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan mengulik habis tentang sistem gerak manusia. Namun pada kali ini Ibu tidak akan membahas semua materi yang selanjutnya akan dilanjutkan pada minggu depan. Nah, bisa dilihat ya di sini, jadi sistem gerak pada manusia itu terdiri dari tulang dan juga otot. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tulang ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini perbedaannya antara tulang dan juga otot. Nah, tulang ini terlihat lebih putih ya. Mungkin kalian bisa menyebutnya juga ini dalam istilah rangka. Pasti kalian sudah familiar ya dengan istilah ini. Nah, sedangkan yang merah-merah ini seperti berserabut, ini disebut otot. Nah, jadi untuk gambarannya yaitu seperti pada gambar di sini. Nah, jadi di sini manusia itu bergerak untuk menanggapi rangsang. Jadi gerakan ini terjadi karena adanya kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Nah, alat gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Kemudian tulang ini disebut alat gerak pasif, sedangkan otot ini disebut alat gerak aktif. Karena tidak adanya otot itu tidak bisa menggerakkan tulang-tulang ini. Kemudian struktur tulang. Nah, struktur tulang yang perlu kita pahami yang pertama adalah ada periosteum. Nah, di sini tuh merupakan selaput luar tulang yang sangat tipis. Nah, di mana tempatnya? Di sini ya. Jadi ini untuk periosteumnya. Nah, ini sudah terlihat di sini tuh merupakan bagian tulang yang sangat tipis dan mengandung osteoblast. Kemudian jaringan ikat dan pembuluh darah. Nah, merupakan tempat melekatnya otot dan rangka. Ya, wajar saja ya, karena dia merupakan lapisan paling luar. Sehingga dia ini tempat melekatnya otot-otot. Kemudian ada tulang kompak. Tulang kompak di sini, ada di sini. Nah, tulang kompak ini tuh memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur atau kalsium fosfat atau kalsium karbonat. Nah, di sini kandungan tulang manusia dewasa ini lebih banyak mengandung kapur dibandingkan anak-anak maupun bayi. Oleh sebab itu, kalian yang ada pada masa pertumbuhan saat ini dianjurkan untuk sering-sering mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Contohnya pada susu. Nah, pada susu kalian kan sering diingatkan untuk rajin meminum susu supaya pertumbuhan tulang kalian ini baik. Kemudian tulang spons. Tulang spons ini memiliki banyak rongga. Nah, jadi dilihat pada gambar memang banyak rongganya ya. Jadi tulang spons ini tuh diisi oleh sumsum tulang. Nah, ini penjelasannya sumsum tulang. Jadi sumsum tulang ini terlihat putih seperti ini. Dan jadi tulang sumsum tulang ini dilapisi oleh tulang spons yang cenderung berongga ya. Nah, jadi sumsum tulang sendiri itu adalah tempat terjadinya atau diproduksinya sel darah merah.
Kemudian ada jenis-jenis tulang. Nah, berdasarkan jaringan pembentuk tulang itu terdiri dari dua tulang, ada tulang keras dan juga tulang rawan. Nah, tulang keras itu sendiri merupakan kulit luar tulang pipa yang padat dan keras, seperti namanya tulang keras, sehingga dia itu teksturnya dan sifatnya itu adalah kaku dan juga keras. Nah, tulang ini tuh terbentuk dari tulang rawan yang sudah mengalami osifikasi. Jadi, tulang ini tuh kerap disebut juga tulang sejati yang susunannya lebih banyak zat kapur dan fosfornya, dan juga sedikit zat perekatnya. Kemudian tulang rawan. Tulang rawan ini tidak mengandung pembuluh darah, tulang yang tidak mengandung pembuluh darah dan juga saraf kecuali lapisan luar. Nah, dia itu juga memiliki sifat yang lentur. Nah, karena tersusun dari zat interseluler yang berbentuk jeli. Nah, di dalam tulang rawan ini sendiri itu banyak terdapat serabut kolagen dan juga serabut elastin. Kemudian jenis tulang berdasarkan bentuk dan ukuran. Jenis tulang berdasarkan bentuk dan ukuran itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tulang pipa, tulang pendek, dan juga tulang pipi. Kemudian yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Selanjutnya adalah fungsi sistem rangka pada manusia. Jadi yang pertama fungsinya itu untuk memberikan bentuk tubuh dan juga untuk melindungi organ internal. Kemudian tempat melekatnya otot, kemudian tempat terbentuknya sel darah merah, dan sebagai alat gerak pasif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita ini tuh juga terdapat organ-organ yang lunak. Nah, sehingga organ-organ ini tuh dilindungi oleh sistem rangka kita. Selanjutnya juga ada pembentukan sel darah merah. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini ada sumsum tulang. Nah, disitulah tempat terbentuknya sel darah merah. Selanjutnya adalah tulang penyusun rangka. Nah, di dalam hal ini rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang, yang terdiri dari 80 tulang aksial dan juga 126 tulang apendikular. Nah, sehingga di sini itu dapat dibedakan jenis-jenis rangka atau tulang rangka, yaitu tulang rangka aksial dan juga apendikular. Jadi, kalau aksial itu meliputi sumbu tubuh dan kalau apendikular itu meliputi anggota-anggota tubuh. Nah, mari kita lihat perbedaannya dari tulang-tulang ini ya. Nah, di sini ada tulang aksial. Tulang aksial itu terdiri dari tulang tengkorak. Nah, setiap bagian-bagian dari tulang tengkorak ini termasuk ke dalam tulang aksial. Nah, di dalam tulang tengkorak sendiri ada banyak jenis tulang, kalian bisa pelajari. Kemudian tulang belakang. Nah, tulang belakang di sini ada bagian leher ya, ada bagian leher, punggung, panggul, dan juga ada tulang ekor. Nah, kalian bisa menghafal atau mencermati jumlah-jumlah tulang leher itu ada berapa melalui PowerPoint ini. Nah, selanjutnya ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini masih termasuk dalam tulang aksial ya. Jadi ada 7 tulang rusuk sejati, kemudian ada 3 tulang rusuk palsu. Nah, di sini ada tulang hulu, tulang badan, tulang pedangan. Nah, di sini ya. Ada tulang rusuk melayang. Ada berapa jumlah tulang rusuk melayang? Ada 2 jawabannya. Nah, selanjutnya ada tulang apendikular. Nah, tulang apendikular ini merupakan tulang bahu. Nah, tulang bahu ini terdiri dari kedua tulang ini ya. Nah, ini ada tampak depan dan juga tampak belakangnya. Selanjutnya ada tulang panggul. Nah, tulang panggul ini sendiri terdiri dari berbagai jenis tulang juga.
Kalian bisa cermati. Nah, selanjutnya ada tulang bagian atas dan juga tulang bagian bawah. Nah, maksudnya dari tulang bagian atas ini bisa disebut juga tulang bagian tangan kita. Jadi sepanjang tangan ini tersusun dari banyak tulang sebenarnya. Walaupun terlihat dari luar ini tangan ini hanya seperti ini saja ya, tapi ternyata di dalamnya itu sangat banyak penyusunnya. Belum lagi kalau kita mendalami sampai sel-selnya juga. Nah, kemudian ada rangka anggota gerak bawah. Di sini ada tulang selangka, tempurung lutut, ada tulang betis, tulang kering, dan juga tulang pergelangan tangan, telapak kaki, juga tulang jari. Oke, nah itu tadi sekilas materi dari sistem gerak. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.